Oke. Ternyata sejam. Itu jalan. Apa? Patam kaco param ini. Iya. Sumbernya dari Nyampe kah pelangi? Oke, lanjut pasang batunya tuh. Jangan nunggu. Ya. Makanya dikawal ini. Bagus kan? Kalau jauh di tempur. Bagus Hah? Patri. Campur orang. Biar enggak anu nanti. Kok airnya enggak keluar lagi selain? Capek bro, masih air yang lipat kan? Coba cek airnya bang. Fit. Yang sudah matang. Oke. Awas pak, awas pak. Iya. Oke. Kalau enggak ini udah tercapai PTI nanti nih. Iya. Pokoknya Patri sampean sekarang mandor dulu. Atau jangan bilang apa-apa sampean mandor. Keluar dulu. Pikirnya sampai ke atas kah? Ke atas kah? Wah. Tapi yang enggak gede deh. Biar enggak mengganggu. Pakai. Pak itu masuk nih. Oke, kita mulai lah ya. Oke. Jelas. Aduh. Welcome back to Ulun, podcast cerita Ulun, bikin kamu Terbunga-bunga. Oke. Nah, Ya. kali ini mumpung kita bukan mumpung sih, untuk memperingati lah ya, memperingati Hari Buruh Internasional ya, yang Yes. selalu jatuh di tanggal 1 Mei. Yes. Gus. Ya. Nah, Midi. mantep. Nah, ini kan kita momennya mau memperingati May Day yang jatuh di tanggal 1 Mei 2023. Nah, sebelumnya ini masih lebaran minal aidin wal faizin. Kenalan dulu Pak Izin. Aidin wal faizin. Nah, Oke. teman-teman kita sekarang lagi ngobrol sama teman-teman dari Serikat SPTB Buma SDJ. Di sini monggo perkenalan Kim Jong Un. Oh, oke. Saya selaku Ketua Serikat SPTB di sini ya. Kita mulai bangun ini langsung ya. Belum, nanti Belum. perkenalan dulu. Nah, ini di samping saya Wakil Ketua 1 ya. Silakan. Namanya siapa? Nama aku, nama aku duluan. Simpel aja nama aku. Status sekarang. Jangan ditanyakan status. Second. Habis saya nanti. Ya, second. Iya. Bujang second lah ya. Oh, Bujang second. Secondnya aja, bujangnya nggak usah. Oh iya, Nanti second. banyak. Ya, jadi Oke. itu ya. SPTB. Hmm. SPTB apa sih SPTB itu? Nah, apa tuh SPTB? Serikat Pekerja Tambang Buma. Oke. Nah, tapi bukan punya Buma. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Punya karyawan Buma. Betul. Itu. Itu SPTB. Nah, Nah, untuk sejarahnya, Iya. pertama kali bangun SPTB di sini itu. Jadi waktu itu aku belum ada ya. Oh belum. Saya itu kami di sini itu baru sekitar 16 orang. kami itu siapa? Kami yang mulai dari manajer sampai ke operator itu baru 16 orang. Tahun berapa? Saya masuk di sini injakan kaki di Angsana itu jam 12 malam, Wow, betul-betul. tanggal 13 Agustus 13 Agustus tahun 2015. 2015. Nah, Setelah 12 malam kan? Yes. Jam 12 malam, 13 Agustus 2016. Berapa Ya. tahun? 16. Oke. 2015. Oh, 15. Iya. Sorry. 15 itu berarti udah jadi dinas. Belum. Kita masih sewa-sewa di luar, rumah-rumah masyarakat. Kita Di mana? pakai di Blok H, Blok
Putaran ke sana ya. Yang kemarin kondangan itu enggak? Yang kemarin nikahan itu? Lain. Nikahan yang pokoknya Oh ya, bis Bagong ya benar. Oh, Itu rumahnya Pak Budi. Itu Oh, mes gitu. A itu. Itu mes A. bentuk Kemudian mesnya kayak apa? bentuk mesnya rumah biasa. Satu rumah yang di dalam kamar, di dalam rumah itu ada 5-6 kamar. Itulah ditempati Sekat-sekat. untuk kabak. Pertama kabak. Manajer malah tidur di office. Oh. Manajer itu tidur di office. Jadi rumah termewah, tempat termewah dulu office ya gitu. Benar. Oh, oke. Jadi kantor, tempat kerjanya Pak Agus Sur, kemudian di sela-selahnya itu dibikin apa namanya? Sekat. Baru di belakangnya itu kasurnya. Oh, office-nya di mana? Office-nya di depan, di dalam situ juga. Di dalam apa Ya. yang? Iya, bukan di tempatnya rumahnya Pak Manis. Paman di mana lagi? Pak Manis itu yang sudah kita sewa. Kamu boleh pemanis nggak? Enggak. Di depan kamu sudah ada pemanis manis namanya ya kan? Itu. jadi itu ya. Selang berapa minggu kita mulai mobilisasi unit, 1 minggu ada teman operator kita yang bermasalah. Kebetulan itu namanya Imam. Bentar. Ini kan di rumah Pak Budi, Ya. kantor pun di situ. Ya. 16 orang nih. 16 orang yang sebagian itu tinggalnya di Sungai Danau. Enggak, tapi beneran cuma 16 orang. Waktu kami datang baru 16 orang. 16 orang Untuk ini mengawali buka itu. Iya. itu ngapain aja? Maksudnya Nah, apakah ada HR-nya, eh, ada KS-nya, operator atau gimana? Kabak HR-nya Pak Bungsu. Hmm. Kemudian manajernya Pak Agus Sur. Kabak produksinya saat itu Pak Aan. Oh iya. Kemudian engineeringnya Pak Selamat. Hmm. Kemudian ada safety-nya itu Pak Rudi. Itu Pak masih Rudi. Pak Rudi Harian, tetapi dia Aku mau campur tangan mutasian kita. dari Lati ya. Tetap tangan. Oh, iya. Kemudian Bukan Pak Joko ya? belum, Pak Joko belakangan. Oh, Pak Ada Rudi. namanya Pak Maradu. Oh, oke. Ada namanya Pak Maradu. Itu kabak safety dulu di sini pertama itu. Kalau Pamaradin? Lain Pamaradin? Pak Maradin lain. Pak Maradin itu belakangan juga dia. Agak sama. Oke. Jadi untuk operatornya baru Pak Imam, untuk doser Pak Yunus Toding yang sekarang ada di IPR. Yunus Toding operator doser dengan Pak Ilham. Nah, Pak Buyo. Saya jadi pengawasnya waktu itu ya. Dan Oh. kebetulan Oh. saya jadi Atau operator loboynya operator Untuk logo. mobilisasi ya? untuk mobilisasi unit. Oh. Dengan ada satu teman dari Adaro operator loboy juga. Nah, pada saat itu Hari pertama ngapain? kita ini turunkan unit karena Mobilisasi, tanggal Kan mobilisasi. jam 12 nih. ya kan jam 12 sampai. malam itu ya. Iya. Jam 12 malam makan malam lah kami sama Pak Billy sama Panjang ini. Pak Teguh manajer Pak Teguh manajer itu. HR ya. Iya, manajer IR eksternal ya. Nah, sama Pak Teguh makan malam. Oke. Nah, makan malam, setelah makan malam itu kami dibawalah ke mes yang kita kan dibagi nih karena 5 orang datang. Masuklah ke mes B yang di depan rumahnya Pak Sulis yang sopir bagongnya Plan. Nah, di depan situ itu mes B. Nah, tapi saya tidak bisa di situ. Karena? Penuh. Oh. Penuh untuk orang-orang, persiapan orang-orang ini kan, penuh. Karena cuma berapa kamar? 2 kamar. Nah, penuh. Dibawalah saya ke mes A. Di mes A juga cuma berapa orang? Tidak ada lagi tempat, udah. Aku bilang ke mes tamu aja. Mes tamu kita sekarang yang K3. Tadi udah. Iya. Oh, Mas Yang Sabtu K3. Kafe itu. ya kafe itu rumah. Dulunya belum kafe. Tempat cukur yang sekarang itulah mes tamunya di situ. Yang sampingnya itu rumah itu, disitulah saya 1 malam. Setelah 1 malam saya di situ kumpul berkas. Paginya kita sudah kumpul berkas tanpa induksi, tanpa apa-apa. Saya langsung ditanya sama, kau nikmu berapa? 10.818. Kamu nikmu berapa? Ditanya Ilham. 10.000 berapa gitu. Pokoknya dia juga 3 angka ya kan. Ditanya Imam, kamu nikmu berapa? 1.000 sekian. Berarti orang-orang lama ya. Iya, jadi sudah tahu aturan Buma. Sudah. Buma di dada ya kan. Nah itu. Jadi Tapi hati-hati sekarang mau didari ini. seperti itulah ya. Kita harus hati-hati Jadi sekarang, ya kan? saat itu kita ditanya, nggak perlu induksi ya, nggak perlu, karena kita sudah tahu. Iya, ditanya, sudah tahu aturan Buma, sudah tahu. Oke. Berangkatlah kami ini, cuma sudah kumpul berkas. Kan kita kan biasa kalau mutasi itu bawa berkas dari HR, personal data. Iya, personal data dari tempat sebelumnya ya kan. Cuma kita serahkan ke Kabak Safety
Pak Ega waktu itu kabaknya juga, Pak Ega kita serahkan kita punya berkas, kemudian diantarlah kami ke STU. Nah di STU itu sudah ada LCT menunggu. LCT? Iya, yang angkut kita punya alat, tanpa kimper, tanpa apa, cuma dikasih surat satu lembar itu untuk pernyataan bahwa memang bisa membawa unit ini, all unit lah. Udah turunkanlah HD. Nah, dengan logo waktu itu diturunkan juga. Yang di atas logo itu pompa 024. Pompa 024 itu diturunkan. Nah, serunya di situ kita itu tidak ada yang kita bilang mau mikirkan jam kerja, tidak ada. Pokoknya loyalitas tanpa batas. Oh ya, berarti kita slogan kita ya? Iya, benar. Iya. Jadi kita berangkat kerja itu pagi jam 7, bisa pulang tengah malam jam 2. Yang penting kenapa kita turunkan unit, kita kejar-kejaran dengan conveyor yang aktif. Conveyor ini batu bara. Karena kalau mereka istirahat, kita baru bisa goyang. Karena debunya kan mengarah ke ini. Nah, pada saat mereka kerja, kita nunggu. Apabila batu bara tidak ada lagi, kita terjun lagi, keluarkan unit. Karena itu, setelah kita turunkan unit, berapa hari kita turunkan unit seperti itu, masuklah si imam ini merenung di depan office. Saya tanya, Imam, kamu kenapa, Imam? Aduh, saya bingung nih Pak Buyung, kenapa? Istriku habis melahirkan. Loh, harusnya kan kamu bahagia, bukan masalah itu. Terus berkasnya ada di Lati, Pak Buyung, saya di sini. Oh, kamu tenang, aku bilang, kamu tenang ya. Kamu merokok, saya berhadapan sama Pak Bungsu. Masuklah saya ke Pak Bungsu. Bos, kenapa? Itu anggota aku. Kenapa anggotamu? Berkasnya di Lati, istrinya di Jawa, melahirkan. Dia di sini. Terus masalahnya apa? Berkasnya ini mau dikirim bagaimana? Oh iya juga ya. Belum ada jaringan internet di sini untuk office ya. Belum ada. Oh ya, nanti saya ngurus itu. Suruh aja imam kerja bagus-bagus, jangan pikirkan itu. Terus masalah anunya nanti, udah saya yang ngurus, bilang Pak Bunsu. Nah, saya keluar dari ruangannya Pak Bunsu mikir, ini baru satu orang yang punya masalah. Bagaimana nanti ke depannya nih, orang banyak. Kira-kira mereka mau tampung masalah di mana? Berpikir saya di situ. Kembali hadapan sama Pak Bunsu. Menghadap Pak Bunsu ya. Pak Bunsu, apa? Saya mau bikin serikat di sini. Yang benar kamu Buyung? Saya bilang, iya, saya mau bikin serikat. Dari sejarah awalnya ini, Mas? Ya, sejarah awalnya serikat SPTB ini. Iya, karena imam punya case, kasus, punya masalah. Saya selaku atasannya langsung, kan punya tanggung jawab ini kepada bawahan. Ya, saya sampaikan, bilang, udah kamu tenang di sini, saya yang hadapan Pak Bunsu. Nah, setelah keluar dari situ itu yang saya pikirkan, oh saya harus bikin serikat apa ini? Menghadap Pak Bunsu, saya mau bikin serikat. Oh ya pas sudah itu, memang kita harus bikin serikat di sini. Nah, jadi itu saya bilang, oh ya enggak apa-apa, yang penting ada serikat. Udah kau jadi ketuanya, langsung ditunjuk sama Pak Bungsu. Ditarik lah saya punya tangan ini sama Pak Bungsu ini menghadap sama Pak Agus Sur. Pak Agus, Buyung mau buka serikat biar dia jadi ketuanya. Itu. Nah, saat bersamaan waktu itu orang sudah mulai untuk pembuatan PKB. Waktu itu. Oh ya, dia bilang Pak Agus Sur. Dibentuk aja, dibikin aja ADRT-nya. Nah, jadi dia bilang Pak Bungsu, tunggu nanti Ivan datang, bilang Pak Bungsu, Nurifansa, Nurifansa, kita punya penasehat sekarang, itu dia yang bantu, yang di IT. Nah, dia bilang Pak Bungsu waktu itu, udah tunggu Ivan datang ke sini karena Senakin mau tutup, tinggal ininya siap lagi sini. Ya, setelah tutup Senakin, dimutasilah Ivan ke sini. Nah, setelah dimutasi Ivan ke sini, bentuklah kami ADRT-nya. Jadi kita bentuk ADRT-nya. Jadi kita sampaikan ke Pak Bungsu. Bulan Februari itu datanglah Pak Olba, Pak Ramli sama Pak Warno untuk memastikan di sini ada serikat. Waktu itu. Ini tapi sudah berjalan berapa bulan ini kami saya cuma mengatakan kepada teman-teman sambil rekrut ini kan, sambil rekrut orang, saya juga sambil rekrut anggota. Waktu itu. Jadi Pak Ulba dari mana dia? Dari PIK kalau saya tidak salah dulu. Dari KPC atau Blok 8. Saya kurang paham waktu dia baru datang ke sini. Pelanggaran ini kalau dinonton Pak Ulba ya Pak Ulba. Pak Buyung enggak tahu asal sekolah kita ya. Dia kan
Paul itu dari PIK, Udah kebangetan ini ya. KPC, Mudah-mudahan Paul nanti nonton. Keberapa? Ini ya, Ini dia. ya dulu. Klarifikasi ya Paul nanti kalau nonton ini ya. Di apa namanya? jangan dulu. Ini induksi nanti. Iya. Ini induksi. Masalahnya, Kalau foto sejarah Paul itu dari PIK. Ayo, kan Nah, kita udah. cerita baru udah kita cerita. Nah, ini bahaya nih. Jadi gitu ya. Mau Kemudian perang dikit nanti, biar perang. kita mulai rekrut anggota itu saat Buma juga rekrut orang. Ya. Jadi kita sampaikan lah. Serikat itu cuma satu misinya di sini. Mensejahterakan karyawan, cuma satu. Itu. Maka iurannya kita agak minim waktu itu kan. Jadi udah iuran sekian bagi teman-teman yang mau masuk daftar, kita kasih kertas, ada kertas yang tapi sekarang sudah tidak pakai kertas, kita sekarang pakai telepon kan, atau kita langsung daftar ke HR. Jadi ada yang bertanya, Masih manual ya Mas? masih manual. Ada yang bertanya, tujuan serikat apa sih? Mensejahterakan karyawan. Dan apabila kalian punya masalah atau unek-unek atau apapun itu yang kalian tidak tahu terkait masalah aturan perusahaan atau aturan bertambang, bisa tanyakan ke serikat. Oh jadi ini wadahnya pekerja gak Pak? Saya bilang iya. Itu dan satu aja tujuannya, mensejahterakan karyawan. Saat itu ya kan. Jadi mulailah berjalan. Nah sekitar ada 5 bulan. Mulai dari bulan September itu saya cuma bilang saya perwakilan karyawan. Saya cuma perwakilan karyawan dan saya ketuanya. Itu saya langsung umumkan di depan P5M waktu itu. Nah tapi sempat disanggah oleh Pak Niko. Dia bilang jangan dulu dibilang ketua, jadi aja perwakilan karyawan waktu itu kan. Saya bilang oke, enggak apa-apa, yang penting sudah mendeklarasikan diri nih bahwa kita punya serikat. Ada wadah aspirasi karyawan lah, ya kan? Jadi sambil berjalan itu berapa ya? Rekrutmen pertama SDG. Rekrut pertama itu 1 bulan pertama itu di bulan September itu sekitar 60 orang. 60 orang karena kebetulan teman-teman yang Sungai Danau ada satu pentolan yang saya kenal baik. Namanya Husni Mubarak, dipanggil Bule. Oh iya. Dan itu salah satu pengurus saya dulu. Nah itu, jadi saya minta tolong ke dia. Kalau kamu punya masa, minta tolong. Kita rekrut teman-teman masuk ke serikat. Ke Buma dulu, bukan ke Buma dulu. Bukan, karena sudah jadi karyawan Oh, sudah kontrak. Sudah kontrak. Dan dia saya ambil jadi pengurus di bagian investigasi waktu itu. Si Bule inilah yang bantu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, saat itu di bulan kita mulai first cut itu ya, di bulan di bulan November, di bulan November itu kita first cut itu. Teman-teman ini pada naik motor dari sana nih, dari Sungai Danau, Sungai Luban, pada naik motor ini. Nah, saat itu kan teman-teman ini hanya berapa orang, jadi aku bilang gini aja, teman-teman kalau bisa Sungai Danau masuk semua anggota, kita usahakan angkutan. Waktu itu. Jadi di list lah nama-nama ini, di list nama-nama ada sekitar 120 orang waktu itu yang terlist. Dari Sudan 120 orang. Bayangkan saja kalau naik motor 120 orang itu bagaimana? Dan ada ceritanya di situ, mereka yang kehujanan, kena begal, jatuh. Itulah yang membuat pikiran saya, oh memang harus perlu sarana dari sana. Nah, dan saat itu sudah terjadi pergantian PM dari Pak Agus Sur ke Pak Wela. Nah, saat itu ada permintaan dari manajemen saat itu. Oke Bu Yung, saya akan kasih sarana ke sana, tapi kami meminta sekian BCM ya. Jadi ada challenge-nya. Apabila kita dapat itu, kami dapat juga yang ini. Udah dikasihlah itu, dikasih satu, karena kita dapat waktu itu sekian BCM yang ditargetkan itu pada melebihi daripada target ya kan, dikasih satu. Bulan Februari itu
kita ini banyak lagi nih, ada sekitar 200 orang sudah nih. Nah, semakin banyak teman-teman yang dari Sungai Danau. Makin banyak dari teman-teman dari Sungai Danau. Ini harus dipisah ini antara plan sama karena jam kerjanya beda. Nah, jadi minta lagi bis. Challenge Minta lagi. bis. Challenge lagi dapat, tapi belum dikasih. Datanglah timnya Pak Olba ini, Pak Olba, Pak Warno, sama Pak Ramli waktu itu untuk memastikan bahwa di sini ada serikat. Dan kebetulan mereka lah yang temani kami membuat pencatatan di Snaker. Nah, pencatatannya itu di tanggal pas betul-betul itu hari Valentine rupanya. Kami tidak ada terpikir ke situ. 14 Februari terjadi pencatatan itu di Batu Licin. Berarti ada cinta ya Pak? Katanya ada cinta. Itulah. Iya kan Valentine kan? 14 Februari kan Valentine ya? Bilangnya sih orang-orang yang percaya itu Valentine kan 14. Iya. Berarti memang ada cinta ya. Makanya Ada. makanya SPTB sekarang mungkin Dicintai orang ya. cinta. Iya, tapi benar. Benar kan? Dicintai orang loh. Iya. Kalau tidak dicintai Iya. kita Nggak makin mungkin. surut. Iya, Iya, iya. maka ini Dan kenapa juga Iya. mungkin salah satunya itu kenapa kemarin SPTB pada saat perebutan bahwa kita yang terbanyak ya karena memang kita cara berpikirnya dengan cinta. Iya, itu. benar. Jadi bagaimana cinta? Oh ya cinta. Ini cuma itu cinta. Ya, iya, Oh, cinta. pokoknya Caranya. caranya. Oh iya benar. Tapi kalau begini ke kamu tuh nggak boleh. Oh, gitu. Nggak boleh. Kalau Nggak kamu tuh boleh. begini. Ya. Kalau kami ke kamu gini nggak boleh. Kalau gini boleh. Jadi Hah? itu- Itu gini aja. Oh gini. Jadi itu sejarah singkatnya ada SPTB di sini terjadi. Itu nggak singkat tapi ya oke lah. Ya, Lumayan lah. ya lumayan ya. Sejarah singkatnya tapi. Iya, iya, iya. Dan kenapa juga saya bergabung di SPTB ini? Ya dari sejarah ini tadi kan. Kan, Karena 14 Valentine itu. bukan pertama itu apa cinta nomor 2 tapi Oh, cinta tujuannya nomor dibangun SPTB ini saya lihatnya memang kan dari keresahan awal kan dari Pak siapa tadi yang Pak Imam. yang sakit istrinya Iya, Imam. ya Pak Imam itu kan berarti bagaimana cara bisa bermanfaat buat teman-teman. Yes, itu makanya kenapa berarti memang tujuannya serikat memang ya untuk bersama-sama kita merangkul, kita kerjasama supaya bisa ya mesejahterakan teman-teman. Ada bisa sebagai tempat solusi ya kan untuk keresahan kan bisa. Iya betul. Jadi seperti itu sehingga pada saat itu sebenarnya kita sudah diminta untuk mengikuti perundingan PKB di Jogja waktu itu. Tapi karena saya bilang kalau saya ikut tidak ada yang bawa loboy. Operator satu-satunya. Operator satu-satunya. Pada saat itu kita baru rekrut. Nah. Loren waktu itu operator yang ini masih medikal. Tapi Sedangkan- Loren enggak? Enggak. Nah, oh nanti sampai nanti aku kenalan ya sama Loren. Oh, dari sini? Yes. Lorenzius. Iya, Ah, dia itu Itu termasuk operator orang hebat dulu orang andalan. dia operator lower rekrut, cuma dia belum datang. Oh. Nah, masih MCU kan. Sedangkan operator lower aslinya sudah pulang ke Aro. Tinggallah saya yang bisa. Oke. Nah, pada saat itu Pak Bunso bilang, "Buyung, sekarang ini sudah mau perundingan PKB loh. Ada undangannya." Nah, saya bilang, "Di sini yang bisa bawa logo siapa selain saya?" Saya bilang gitu kan sama Sama Pak alat Bunso. kita pada saat itu ya. Iya, karena kita mobilisasi. Ah. Kita mobilisasi. Langsung dia bilang, terus bagaimana? Kamu mau ikut atau enggak? Udah, aku bilang, kan ada Ivan, aku bilang. Ya. Ivan kan FCK waktu itu masih FCK. Iya. Udah, Ivan lah yang mewakili SDJ. Tapi atas nama FCK dia. Oh. Nah, dia masih tetap mengatasnamakan FCK dia. Iya. Nah, saya kalau saya ikut, alat di pelabuhan pasti akan Numpuk, numpuk, tinggal. ketinggal. Nah, itu yang saya pikirkan. Ya udah, saya ambil jadi operator blowboy, saya wakilkan Ivan ke perundingan PKB di Jogja waktu itu. Itu 2016. Nah, berjalan waktu itu makin naik, anggota makin banyak. Ternyata kita terpilih salah satunya untuk ikut perundingan yang di 2018 karena anggota kita makin banyak. Waktu itu anggota berapa? Waktu itu 1.200 lebih. Itu terbanyak juga kayak pada saat itu. Satu-satunya SPTB Yang terbanyak. Yang terbanyak. Oke, mantap. Ah, oke. Padahal Dan- padahal yang kita waktu itu berapa? 11.000. Ih, yang di SDJ. Oh, yang di SDJ. Udah berapa bulan? Waktu 2016 itu sudah 1.000 lebih, ya kan 1.200. Nah, makin ke sananya pada saat kita mau ikut perundingan di 2018, di 2017 itu kita sudah 1.600 di sini. Oh.
Terus anggota waktu itu? Anggota waktu itu 1.200 lebih. Itu banyak ya? Nah, Banyak. jadi total kan itu kan ada aturannya untuk ikut perundingan. Iya, iya. 10% dari seluruh ini kan. Nah, ternyata kebetulan waktu itu ditanya sama Adit berapa total jumlah karyawan Buma all 11.000. Jadi kita salah satu 10.000, iya 10%. ya 10% kan lebih daripada 10%. Nah, itu pun saya tidak ikut waktu itu saya tidak ikut Perundingan. bukan apa namanya yang mencatat aturan tersebut ya kan. Iya. Ikut itu Pak Olba sama Pak Ivan karena FCK kan. Saya didatangi lah di mes, ditanya, "Buyung, kira-kira siapa yang kau mau bawa saat perundingan nanti?" Maksudnya kita terpilih salah satunya ya? Oh iya kak? Terus siapa-siapa aja yang ikut? SPK Brau, Latih sama Bidungan, dan kita satu-satunya SPTB yang mewakili. Nah itu salah satu kebanggaan saya, di mana saat kita masih baru, masih bawa kencur ini, yang masih belajar, alhamdulillah sudah bisa mengikuti event nasional. Mantap. Itu. Keren. Itu yang saya tidak bisa gimana. Saya kan kalau fokus gini ada minum ini nggak disediakan minum nggak kamu? Minumnya diminum Wawan, kacau banget. Wawan datang ke sini telat ya kan, minuman pun diambil, luar biasa. Jadi seperti itu. Tanggal ya, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini SDJ masih bisa mewakili untuk perundingan PKB gitu. Alhamdulillah. Nah, terkait masalah tipsnya itu Kembali lagi dengan cinta. memberi kepercayaan kepada Yes. teman-teman. Tapi kan itu memberi kepercayaan kepada teman-teman itu kan harus harus dari sini. Iya, benar. Kita bukan memberikan bilang hanya ngomong doang, tapi memang kita buktikan bahwa kita bisa solid, kita sama-sama pakai dengan sistem kayak merangkul ya kan. Kadang-kadang itu kalau dengan rangkulan kan kalau istilah luar ya percintaannya. Kamu kan mesti Rangkul yang gini. yes. Gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari situ lah kalau itu. Maaf ya. Nah. Cinta. Oke. Nah, WhatsApp. Nomor WA aku nanti editor. jadi selama kita ada, SPTB ada, itu kegiatannya itu seperti, nah paling lucu nih yang saya rasakan saat pertama kali jadi ketua nih kan, mau Mayday nih, kan kalau Mayday di mana-mana itu orang orasi ya kan, Pas momennya ini. pas sebelum Mayday sehari atau saya lupa itu, sehari sebelum Mayday itu saya ditelepon Intel, Wow. polisi telepon, halo, benar nih Pak Bung, saya bilang iya, ketua serikatnya SDJ ya, saya bilang, Buma SDJ Pak, iya benar, besok ada kegiatan atau ada aksi kah? Saya bilang, maksudnya Bapak apa? Buma punya apa? Buma mau aksi kah besok? Enggak Pak, mau aksinya cuma Pak, mau ke TK. Maksudnya gimana? Bakti sosial, saya bilang. Dulu, enggak ada aksi orasi ya di tengah jalan? Enggak ada Pak, saya bilang. Kaget saya ditelepon sama polisi begitu. Wah, saya bilang ternyata aku bilang jadi ketua ini nomor ini terdaftar di kepolisian. Oh iya, kan Iya. kan terdapat di Snaker kan. Ya, oh Jadi iya. kan ada penanggung jawab juga. Makanya saya kaget saat di telepon pertama itu, kaget, asli kaget saya. Saya bilang, loh ini siapa? Ditanya. Enggak, Pak, saya mau begal gitu. Loh, langsung didatangi. Nah, saat Mede pertama kali di sini kita itu 2016, itu ada kejadian lucu. Jadi Ini lucu aku tunggu. Tadi nggak lucu, Pak. Tadi nggak. nah, maksudnya kejadian ini yang Kalau kedua. tadi- Ini kalau tadi tadi kan di apa telepon. seram ya, seram kalau Iya, kalau- kan kaget. Nah, kalau yang lucunya ini antara Pak Olba sama Pak Wela ini pemberian bantuan ke TK. Jadi saat kita mulai masuk Jadi ini, Pak Olba di sini ada kisah bapak-bapak. terima kasih ke Pak Wela sudah memberikan kami kesempatan saat itu Ya. untuk membangun sebuah TK di Wow. Ansana sini. Alhamdulillah sampai saat ini TK itu masih berfungsi dengan baik. Itu. Dan barang-barang yang kita serahkan pun alhamdulillah. Nah, saat kita bangun itu kan kita ganti kusennya itu. Ya, ada orang Palu di bawah, ada orang Palu di di atas dan di bawah. Jadi kusen itu tidak bisa lurus. Bagaimana mau lurus? Satu Palu di atas, satu Palu di bawah, tapi berlawanan arah. Miring, gitu. Jadi miring terus. Jadi gue bilang, bagaimana mau lurus ini bos? Gue bilang,
Yang satu di atas malu, yang satu di bawah sini malu, nggak bakalan ketemu dia punya titik. Oh, berarti itu kayak saya mencinta dia tapi dia mencinta orang lain nggak ketemu ya kan? Iya nggak ketemu. Kayak gitu kan? Memang nggak bisa gitu kan? Sampai kalau ke kiri yang di bawah itu kan nggak bakalan ketemu. Kayak perasaan aku sama yang dia. Itu sudah itu sudah. Yang itu gimana? Udah. Kita bahas itu Nah, dulu ya. Kalau medianya itu yang pertama kali kita lakukan di 2016, kemudian di 2017 media lagi kita lakukan adalah baksos di pantai. Itu 18. 2018 sorry. 2018. Oh iya. Sama anak-anak Baju BO ya. kuning, baju kuning. Sama anak-anak BO itu. Enggak, 2017 anak-anak BO. 18 yang baju kuning pokoknya di pantai. Ya, pokoknya yang ada Bikin sampah. Ya, yang Ya, sampah itu 2018. 2018 itu kita media di situ. Nah, 2019 kita ke Pompes apa namanya? Pesantren yang punya ini tempat anak-anak yatim gitu. Nah, di situ kita juga baksos. Jadi 2020 enggak karena Covid. 2021 tidak, Covid juga. Nah, 2022 Masih pasca. masih proses ini kan, jadi kita enggak bisa terlalu banyak ngumpul. Jadi oke lah, kita hold juga. Waktu itu kita sudah mau lakukan cuma mikir-mikir, wah jangan dulu deh. Masih rawat lah. Masih ini kan, Belum pulih. Kasih tahu dong, 2023 ngapain? Oh tunggu. Kasih tahu lah, kasih tahu lah. Jadi dan di insya Allah kan dari awal dari pentol-pentolan SPD Serikat di SDJ ini dari awal kan memang dalam rangka menyambut media ini memang bukan ke arah-arah yang seperti aksi atau gitu Ya. ya. Jadi berawal dari itu semua mengadakan bakti sosial dan 2023 ini sambil kau menerangkan saya minum dulu ya. dan 2023 ini memang kita masih sama programnya, tetap bakti sosial ya gitu ya. Alhamdulillah kita akan mengadakan bakti sosial itu pembangunan musola. Insya Allah dengan kita awali dari SPTB dan alhamdulillah semoga yang kita awali ini bisa berkelanjutan terus dan bisa bermanfaat buat orang banyak karena memang kita Serikat SPTB terus SDJ dibangun untuk bermanfaat buat orang banyak. Nyambung tentang alhamdulillah tadi ya. Yes. Kita punya kabar yang harus kita share ke banyak orang nih. Ah. Kita rumah sekarang lagi hiring ya. Nah. Nah, untuk penempatannya itu ada Jogsat IPR. Kita sekarang ini membutuhkan yang pertama operator HD 785 atau 7 atau pet triple Atau 77, operator grader, Grader 852 ya? Gradernya 825. 825 ya? 25. Habis itu operator dozer 85 up 85 up, oke. sama operator PC 1250 up. Dan itu datanya gimana Ada linknya. di linknya di sini nanti ya. Di linknya nanti di sini. Deskripsi. Oh yes. Jangan lupa teman-teman, ayo bergabung Ya. di Bunga tercinta kita. Buma apa? Bunga tercinta kita. Bukan. Buma tetap berbunga-bunga ya tadi. Tetap berbunga-bunga. Berbunga ya. Bunga di dada ya? Bisa, pasti bisa. Buma bisa pasti bisa tidak ada. Ya, benar itu. Jadi jangan ragu, ayo daftar buruan. Linknya nanti di sini. Alhamdulillah. Kalau Pak Bunga sama Pak Buyung nih, Ya. dari Bunga udah dapat apa aja sih, Pak Nurul? Wah, Apa dulu ya belum ini ya. Maaf, dapat apa semua dulu ini. Tapi paling terbesar sih kalau dari saya selama bergabung di Buma, saya dapat pelajaran di Buma itu sangat berharga bagi saya. Buma dapat merubah saya dari orangnya yang aku dulu hancur nakal dalam Buma. Saya sampai di Buma, alhamdulillah di SDJ sini ketemu sama kultur Buma yang bersahabat. Jujur saya bilang teman-teman di Buma ini bersahabat. Jadi kita bisa bercerita apapun dan teman-teman bisa energi mereka bisa gimana sih aku ngomongnya itu ya? Kolaborasinya bagus. Pokoknya teman-teman Buma itu bisa merubah saya dan Buma dan perusahaan Buma bisa merubah saya dari orang yang itu seperti kalau dari segi ya karakter Emosional ya? Oh, yes, itu sih aku nggak sampai kalau bilang emosional itu. Iya. Ada lagi Jadi, nggak? Banyak sih tapi apa ya? Aku kalau ngomong pasti akan kecinta terus dia kan. Tapi itu siapa yang paling besar karena aku bilang itu terbesar karena ya saya alhamdulillah bisa berubah di Buma. Alhamdulillah ya.
Pak Buyung berubah juga dia di Wah, ini. Oh, kalau berubah. kalau saya alhamdulillah ya. Jadi sekarang teman-teman kalau mau ke Korea nggak usah. Ke SDG aja. Iya. Malah kita ada 2 sekarang kan. Ada 2. Iya. Siapa yang satu? Apa lagi? Oh, satu lagi. Asto. Oh ya, ada 3 ya. Jadi Korea boy ada di sini. Ada opa-opa. Ada opa-opa. Opa-opa Sarangeo semua ada di sini. Jadi saya di Buma itu masuk di Udah Buma dapat apa? tanggal 1 Maret 2001 ya. Alhamdulillah sudah. Aku SD kelas 1. Saya sudah di Buma Wow. 22 tahun jalan 23 ya. Alhamdulillah, terima kasih banget Buma, terima kasih sudah membuat saya jadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak dan terutama keluarga saya. Itu yang apa yang saya dapat di Buma, kayaknya memang saya itu lahirnya di Buma deh. Oh, gitu. Iya. Apa dapat apa Pak? Kali ini bukan di dada, bunga mendarah daging. Oh, Inti, mendarah daging. intinya kalau orang Di bilang DNA. Oh iya. DNA. Oh, cinta Dari bunga, akar rambut, cinta bunga alis, dong. sampai Semuanya, bulu pokoknya hidung, semuanya cinta bunga. Jadi kalau yang dibilang materi, alhamdulillah kalau untuk materi banyak sih. Rumah sudah 3 ya. Oh. Oi. 3 coy. Aduh, rumah sudah 3 ya. Tapi yang lebih berharga itu, Sombong biasa aja. yang lebih berharga itu saya punya anak. Nah, itu. Ya, benar, Kalau saya nak benar, kerja, benar. kalau saya nak kerja di Buma, saya tidak tahu apakah saya akan menikah di tahun itu atau tidak tahu saya. Tapi karena saya di Buma, alhamdulillah dari hasil kerja keras saya di Buma, sehingga saya bisa mempersunting mantan pacar saya. Oh gitu. Gitu. Aku kira dia dapat anak. Ah. Gali-gali ya. Ah, Pak. ternyata awal nikahnya dari masih di Buma ya. Loh, saya waktu itu Berarti kalau kita orang kalau mau cerita sejarahnya panjang lagi. yang mananya berarti dari Buma ya? Oh, dari Buma dong. Buma lah. Istri ex semua juga istri. Ex kontraktornya Buma. Oh. Gila. Dapat jodoh. Aku 2012 aku digulung-gulung sama Bim. Iya kan? Dia ada namanya Cuncunnya itu yang punya ini operator grader saat di Senakin. Wah, dulu kecil, kurus. Nggak kayak gini. Nggak kayak gitu. Jadi Ini nggak mau sini. Saya itu punya teman itu 2012 itu. Dia kan DO ini ya. Si ini. Iya. Ini. Enggak, ini bukan. Ini Cuncun di tahun 2012. Oh, iya, Cuncun di iya, tahun iya. 2012. Masih segini dia. Pas dia datang ke SD aja saya kaget. Ini benar apa Sultan ini? Iya Pak, saya cuma kan telalat kan nggak bisa pindah ya kan? Ada identitas ya. Telalat kan nggak bisa pindah. Loh, benar ini orangnya, tapi kok kamu tambah gede kayak huluk aja? Iya. Tapi kan Tahun 2012 itu keren nih. Masa sih? Ganteng banget, serius. Aku sudah lihat sih. Emang sekarang enggak. Berarti gini, kalau Pak Buyung dapat rumah 3, kalau Mas Ucu dapat lemah. Berarti makmur, Iya, makmur, benar, makmur. benar. Sesuai nama kan? sebenarnya banyak saya Makmur. banyak yang saya dapat dari Bunga. Pokoknya hasilnya semua yang dalam hidup saya sampai anak saya bisa sekolah sampai bisa ini semua dari Bunga. Jadi Itu sekarang kita bukan slogan sekarang ya, bukan Buma di dada ya. Wah. Buma DNA aku ya. Oh, Buma DNA aku. Ada slogan baru bro. Sorry, Bu. Sorry bro ya. Sorry, Bu. Pak Buyung, Pak Duran, saya mau nanya. Yes. Apa ya? Anggota kita kan banyak banget nih yang serikat nih. Benar. 1.600 orang lah, kurang lebih lah. Ya 1600. Nah, Bapak-Bapak kan selain ngurusin serikat, kan dengar juga nih suara-suara Ah. keresahannya. Ya. Nah, saya pengen tanya, gimana bagi waktu bekerja dengan ngurusin ini? Jadi Wah, ini saya saksinya, Pak. Dari jam 6 sampai jam 6 itu kerja. Besoknya jam 8 sampai jam setengah 11 begini. Maksudnya, Iya, itu. kok bisa gitu Bapak yang kerja pagi hari di lapangan gitu kan ngurusin KPI masing-masing, Ya. terus masih punya energi yang cukup luar biasa Ah. gitu, Pak. Nah itu gimana sih, Pak? jadi pernah saya teman-teman saya kan sementara cuti nih. Saya sementara cuti. Ada keresahan di site. Jadi karena istri di rumah ini dengar telepon terus, kamu itu cuti atau kerja sih? Nah, kan biasa keresahan istri kan ya.
Saya bilang, waduh ini agak parah ini kalau saya tidak datang ini. Saya hanguskanlah cuti saya 2 hari. Saya hanguskan cuti saya 2 hari, masuk saya induksi. Setelah induksi saya langsung menghadap Pak Wela untuk menyelesaikan masalah itu. Saya nampak ini tidak bisa seperti ini, harus kita rundingkan seperti ini. Nah, dengan manajemen membuka ruang untuk berkomunikasi, bermusyawarah, akhirnya hal itu tidak terjadi. Nah, itu kita sampaikan ke teman-teman di bawah supaya tidak terjadi gejolak di bawah. Kita sampaikan lewat P5M ataupun pada saat teman-teman yang standby kita sampaikan isunya seperti ini ya teman-teman ya. Tidak jadi karena apa? Karena memang dalam aturan itu seperti ini. Dan itu saya sudah sampaikan ke manajemen. Jadi tidak jadi Pak Buyung, tidak jadi. Kalian kerja baik-baik. Nah, untuk membaginya pada saat kita kerja di site, saya kan kebetulan waktu itu pengawas pompa ya. Nah, apabila ada pekerjaan yang betul-betul tidak bisa ditinggal, itu saya nelpon pengurus yang lain untuk mewakili saya. Jadi kami biasa Pak Isa biasa apa namanya? Kolaborasi kami jalan, komunikasi kami jalan, saling menutupi semua satu sama lain, saling membantu. Betul. Ada ini nggak pernah, capek gitu. Kadang kita rasa gitu, kadang tapi dari awalnya kami memang didasari hati memang buat ya seperti slogan tadi kami mau bermanfaat ya udah. Loyalitas tanpa batas. Nothing tulus. Nah, Solatan banget dah dia soal itu semua. jadi saya pernah di titik puncak saat itu ya, karena waktu itu kejadian 14 Mei ya. Kejadian 14 Mei saat itu saya dan pembina kita saat itu memang betul-betul down saat itu. Karena kejadian demo yang tidak harus terjadi itu di case yang tanggal 14 Mei itu yang membuat kami sangat-sangat terpukul dan betul-betul kami sangat malu terjadi hal seperti itu. Nah itu, jadi saat itu kan ada 191 kalau saya tidak salah orang itu yang sempat tidak naik kerja ya waktu itu, karena hanya segelintir orang yang memberikan hasutan atau apa itu tidak paham, sehingga teman-teman pada percaya sehingga mereka tidak naik kerja. Dan itu kita yakinkan ke teman-teman yang lain, oh ini tidak boleh seperti ini, kalau kalian seperti ini akan dampaknya seperti ini, resikonya akan kalian seperti. Nah sebagian besar teman-teman pada naik. Nah yang mau bertahan itu yang segelintir itu. Nah setelah itu kita berikan lagi penjelasan ke mereka. Tapi setelah saya dan Pak Olba masuk ke manajemen ini, meminta ke manajemen bahwa mereka ini pada nggak tahu masalah sebenarnya. Nah kita sampaikanlah kayak ini biar tidak berlarut-larut. Kebetulan waktu itu Pak Olba yang ambil peran waktu itu sebagai mediator, menyampaikan ke anggota kita supaya tidak berlarut-larut masalahnya ini. Udah. Dan sebagian teman-teman ya sudah kalau memang begitu manajemen maunya bagaimana. Nah kami meminta manajemen ya sudah kita tetap pakai orang-orang ini dengan memberikan punishment karena ketidaktahuannya. Itu yang sebagian ada beberapa orang yang kita terminasi itu. Nah kalau dibilang dibagi waktu seperti itu Pak, kita bagi waktu itu kalau memang ada pekerjaan kita tidak bisa tinggal, kita eskalasikan ya, kita eskalasikan ke teman-teman yang lain. Tapi kalau kita bisa mewakili yang memang perlu ketuanya yang hadir, udah ketua yang ini. Kalau itu pasti ada dorongan keikhlasan juga. Yes. Oh iya. Nggak mungkin kalau nggak ada keikhlasan ataupun rasa tanggung jawab itu nggak mungkin. Dan alhamdulillah di sini saya mulai menjabat dari tahun 2005 dari awal buka deh sampai saat ini. Alhamdulillah masih dipercaya oleh teman-teman. Dan itu aklamasi terus. Dan belum pernah ada pemilihan ketua di SPTB. Karena kepercayaan itu. Karena kepercayaan, kemudian mereka merasa nyaman berada di sini. Alhamdulillah mereka tetap udah Pak Buyung saja. Lanjutkan. Itu. Dan ini salah satunya orang yang di awal yang tidak percaya dengan SPTB. Tapi karena memang awalnya memang karena mungkin belum terbagi informasi mungkin belum sampai ke saya, tapi setelah ada informasi, oh ternyata SPTB gini ya kan, ya tertarik. Oh ternyata
dasar lah pondasinya serikat ini dibangun karena ini ya kan, ya kayak ini tadi kan. Ya udah makanya jauh dah karena memang tujuannya sama dengan saya punya misi juga sekarang untuk bermanfaat. Kayak gitu sih. Oke. Nah, terakhir nih Pak. Di tanggal 1 Mei ini kan Hari Buruh Internasional ya. Pesan-pesan dari wakil dan ketua serikat kita nih ya untuk teman-teman Buma SPTB ini apa? Buma SDJ. Untuk teman-teman yang di Buma SDJ khususnya, bergabunglah dengan SPTB karena dengan bergabungnya kalian kita bisa makin solid untuk kerjasama kita bermitra dengan manajemen sehingga tercapai suatu kinerja yang maksimal di SDJ. Semoga Buma SDJ tetap jaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Dulan. Kalau aku pesan-pesannya untuk pada momen media ini, saya tidak jauh-jauh sih. Karena memang SPTB dibangun dengan dasar cinta dan dasar keresahan. Jadi pesannya mari kita sama-sama membagi lagi bilangnya apa ya? Sama-sama berkomitmen sejalan seiring supaya kita bisa sejahtera. Mudah-mudahan kita bisa sejahtera dan insya Allah itu tujuan kita. Tapi seiring dengan tidak mengindahkan dengan aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan oleh. Betul. Kita harus tetap inline dengan Yes. aturan ya, Pak, Kita ya. tidak boleh juga terlepas daripada itu. Tapi ya kita. Betul. Itu sih dari saya. Nah, yang paling terakhir nih, apa peran dari SPTB gitu ya untuk mengakulturasi budaya Buma yang baru ya, collaboration, communication, delegation dan plan better and faster. Apa yang teman-teman SPTB itu sosialisasikan lah ke teman-teman untuk untuk membangun budaya yang baru gitu Pak. Jadi untuk yang kulturnya budaya Buma, yang salah satunya kita ambil contoh terkait masalah kolaborasi ya. Nah, SPTB dengan manajemen ini memang harus dan itu wajib melakukan kolaborasi. Kenapa? Kalau tidak ada kerjasamanya, maka bertolak belakang terus akan terjadi kepincangan. Betul. Dan itu akan terjadi bentrok. Nah, Dan menghambat produksi. Nah, itu dia. Jadi memang kita perlu kerjasama kolaborasi antara manajemen dengan karena kan kita juga mitra dengan ini. Contoh kolaborasi kita ya Pak SPTB. LKS bipartit. Kemudian apabila ada isunya manajemen yang terkait masalah tentang misalnya peraturan baru ataupun misalnya kita menaikkan produksi ini, kita tambah produksi dari owner ini. Nah, sosialisasinya kadang melalui teman-teman serikat para pengurusnya. Oke, kamu ada teman masamu di sini, udah sampaikan ya pada saat ya seperti itulah. Memo pajak yang baru. Memo pajak yang baru. Kenapa sih potongan pajak saya segini? Oh, seperti ini loh teman-teman ya. Oh, bahwa untuk potongan pajak memang seperti ini. Ini ada anunya, brosurnya dan ini kita bisa baca. Seperti itu. Terutama KS Bipartit yang selalu kita lakukan kan. Nah. 2 bulan itu kan salah satu kolaborasi dan komunikasi Ya, sekaligus gitu, itu ada di situ. Nah, kemudian kadang kita dari serikat, dari SPTB pun meminta bantuan ke manajemen terkait men-share kita punya laporan keuangan gitu kan. Contohnya itu. Itu kan kadang kita bilang, "Oh, Mbak, tolong laporan keuangan SPTB di-share ke anggota ya." Itu juga salah satunya. Ya. Karena memang di situ untuk transparansi keuangan daripada SPTB seperti itu. Betul. Sehingga dengan adanya kolaborasi dan berkomunikasi pastinya banyak pihak yang juga makin percaya. Betul. Ya kan? Makin percaya dengan SPTB dan juga makin percaya dengan manajemen yang ada di Betul. sini. Nah, itu supaya budaya. tidak ada ketimpangan, makanya yang perlu kolaborasi. Benar. Ya, semoga kita bisa selalu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena kalau dari sejarahnya kalau terbukti sampai sekarang kan kita bisa solid sama kita bisa solid ya. Harus dengan solid itu harus dibentuk dari more communication. Yes. Nah, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara. Anjir. Penghujung acara. Padahal kamu udah terbumam-bumam lagi belum? Sudah saya dari dulu terbuma-buma. Kalau tadi bikin Mars dong. Loh, Bikin Mars dong. Ini Marsnya
Mbak Kencananya ini selalu nantang ya, selalu hal Sama. dia yang Marsnya itu tunggu ya. Apa? Yang jelas kita sudah punya moto, Tanpa loyalitas tanpa batas. batas. Oh, oke. Ya nanti kami edit ya, nanti kami butuh editor di obat-obat kami. Kalian kan udah banyak yang jadi anggota Replay juga, SPTB. Jadi lama harus ada pula ini kita punya studio. Oh iya, Iyalah. boleh. Coba dari Usul yang sangat SPTB, bagus ya itu. kan, SPTB SDG menciptakan Mars SPTB. Dan ini termasuk ini termasuk Iya. kolaborasi juga nih, ada masukan ya kan. Iyalah, iya benar. Ide yang cemerlang ini bisa Iya, ya. iya. Nah, nanti Kayak kita bisa sampaikan ke. kayak orangnya ya, cerah cemerlang ya. Jadi Menurut orang-orang. untuk Marsnya nanti itu kan kita ambil dari sejarahnya berdirinya Iya, SPTB di sini. iya, Oke, iya. siap. Kita nanti siapa tahu Mars ini bisa dipakai ke nasional. Nah, ya betul. gitu. Kayak Mantap, Marsnya ya Buma kan? ya? Iya, Hah? iya. Semangat Bikin lah. pagi. Luar biasa. Henry. Semangat Buma, pastikan bisa. Jangan lanjut, nanti aku stuck. Oke. Lumayan gak kerasa ternyata kita udah 50 menit Iya, kan? ngobrol di sini. Iya. Luar biasa banget. Gue bilang kan itu. Orang kayak Iya. sampai yang di belakang kamera kayak di TV-TV itu. Ya, Jadi oke. seperti itu ya. Semoga nanti dapat ads ya habis ini ya. Amin ya rabbal 50 alamin. menit kita bicara di sini, Bapak Ibu tolong di subscribe ya. Kalau lo nggak subscribe, gua nggak tercinta-cinta terbunga-bunga sama Iya kamu. iya benar. Kalau nggak subscribe nggak buma. Iya. Ulun SDJ. Oh ya, gini. Kita apa namanya jargon ya. Iya. Oke. Kalau aku bilang ulun buma SDJ kan kuat kan berkata. Oh, ya. Jangan ada gerakan tambahan lagi. Oh kayak siapa ya? Ada kayak bilang iya ada dia dari desa ya. Ini diam ya. Ah, Oke. iya. Oh iya. Iya. Benar. Ulun buma SDJ. Kuat, erat, melekat. Sampai jumpa lagi di next episode kita. Poculun, podcast cerita ulun bikin kamu Buma. SPTB SDJ, loyalitas tanpa batas. Satu dulu, Pak. Bayangan di Satu dulu.